Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli safa wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus sahibatul bait Umi Nasuha selaku tuan rumah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa mustafana wa sayyidina wa qurrati a'yunina wa anisi arwahina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan tajma'una biha alaihi jisman wa ruha yaqadhatan wa manama hilhala dunya wa akhirah ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tidak lupa juga kita berterima kasih kepada sahibatul bait Ibu Nasuha yang masih memberikan kita ruang dan waktu untuk silaturahim dan thalabul ilmi. Bersama-sama kita akan melanjutkan pengawasan tentang Al-Quran. Panjenengan sampun maos, sampun belajar membacanya, tajwidnya, makhrajnya, ditambah lagi sekarang bersama-sama mempelajari maknanya. Insya Allah atine tambah ayem. Nggih, soalnya dawaul qalbi, obat hati niku ingkang nomor setunggal, maos Quran lan maknane diangen angan. Bapak Ibu yang kula hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bersama-sama surat Al-Fatihah dan juga surat Al-Baqarah 1-5 dan juga keutamaan surat Al-Baqarah dan juga sebab dinamakannya surat Al-Baqarah dan lain-lain. Insyaallah tasik niki nggih teringat nggih. Pada kesempatan kali ini sesuai yang kita sepakati nggih, ingkang sampun mriki napa sepakati bersama, insyaallah kita sebelum nantinya ke surat-surat pendek di juz 30, kita minimal Al-Baqarah ini yang awal dan akhir, ngoten nggih. Pada pertemuan sebelumnya kula niki enten klintuni Ibu-ibu, nggih ngapunten. Namanya manusia niku mesti tempatnya salah. Niku Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu bani adama khata. Setiap anak cucu Adam niku khata niku banyak berbuat salah. Lalu dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini, wa khairul khatta'inat tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah niku yang bertaubat. Nah, bertaubat niku ada dua dimensi kepada Allah. Kalau kesalahannya itu terkait dengan hak-hak Allah. Tiang boten sembahyang, misal tiang boten poso Ramadan, boten Jumatan, boten nutup aurat, niku berarti dosa hak Allah. Dados sing ketah taubate teng Gusti Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah. Nggih. Nah, ada at-tawwabun, taubat itu yang dimensinya adalah dosa hak Adam, dosa hak sesama manusia. Nggih, contoh niku wau kula pertemuan sebelumnya Ibu kula enten salah Ibu. Kula matur 4 ayat terakhir Al-Baqarah ternyata 3 ayat terakhir. Ngoten ta. Nggih, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Ngoten. Nah, dosa hak Adam ini harus dituntaskan di muka bumi. Jangan sampai dibawa mati. Nggih. Dosa hak Adam niku menawi mriki enggak ada tanggungan kalih tiang lintuh sama orang lain. Ngelarakno atine,
cukup bondone ngepek wae wong liya, itu jangan sampai belum tuntas sampai nanti akhir hayat. Soalnya mangke ditagih teng akhirat. Eman to nggih, ngajine mempeng, salate sae, posone jangkep, lah kok gadah tanggungan kalih dosa hak Adam di akhirat ditagih. Nah, tapi nggih mugi-mugi meskipun ditagih mangke tibake napa saling maaf-maafkan. Itu ada riwayat di akhirat itu digambarkan orang itu ada yang membunuh, ada yang dibunuh, ngoten. Kamu tak kei pilihan. Kate apa? Sampean yang dibunuh ini. Kalau kamu nuntut, kamu dapat punya hak, tapi kalau kamu memaafkan, kamu memiliki karunia yang lebih besar. Pun kula sepuro mawon. Ya wis lek ngono wis sepuro berarti ki sing matene gandengan mlebu swarga. Itu rahmatnya Allah. Tapi nggih pun ngantos ngoten. Nggih lek pas ketepaan ngoten nek mboten. Ngoten. Nggih minta maaf dari sekarang. Nggih kula nyuwun ngapunten pertemuan sebelumnya maturi sekawan ayat terakhir Al-Baqarah, setelah saya lihat lagi, oh tiba 3 ayat. Ngoten lho. Jangan-jangan kula niku damel jenengan bingung, ngoten lho. Bingung bekne enten sing buka-buka dhisik petang ayat terakhir Al-Baqarah bekne ngoten lho. Kok gak nyambung sih kok? Ini antara yang apa namanya? 4 sebelum terakhir kok gak nyambung sama setelahnya. Nah, ini makanya saya nyuwun ngapunten. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kula hormati dan bapak-bapak ingkang kula muliakan. Ayat 3 ayat terakhir Al-Baqarah ini sebelumnya 2 ayat terakhir ini belum ada. Nggih. 2 ayat terakhir ini tidak ada dulu. Jadi yang pertama kali yang ada dulu adalah 3 terakhir. Berarti ayat keberapa niku? 284. 284 niki dulu yang turun. Setelah itu baru 2 ayat terakhirnya itu turun. Ini ada hubung kaitnya, ada keterkaitannya. Ini yang akan kita pelajari, ngoten lho. Nanti yang antara ayat 1 sampai 5 dan ayat 3 ayat terakhir monggo dipelajari biar Mbak. Ngoten nggih. Soalnya nanti kita fokusnya ke ayat-ayat surat-surat yang sudah familiar, nggih, surat-surat pendek niku. Allah di sini berfirman diawali dengan kata-kata lillahi. Saya baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Pun ini jadi bayangkan 2 ayat terakhir belum ada. Waktu itu kan kalau matur nggih 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu keistimewaan bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Untuk memahami keistimewaannya harus memahami ayat yang 284 ini. Nah, kita terjemahkan dulu ibu-ibu, bapak-bapak nggih. Habis itu baru kita tafsirkan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi utawi milik Allah. Tetapi panjenengan mangke kalau ketemu di ayat manapun ada kata-kata lillahi, artinya pun apa? Milik Allah. Contoh yang kita baca setiap hari dalam salat, alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Pun kalau panjenengan hitung kata-kata lillahi dalam Al-Qur'an niku kata. Tetapi panjenengan pun nguasai kata ini dimanapun berada semerap artinya. Ngaten nggih. Lillahi ma utawi opo-opo nopo mawon. Ma niku apa? Ma itu bisa dijadikan pertanyaan. Contoh kalau dalam kita belajar bahasa Arab yang dasar itu ada kata-kata ma ismuka atau ma hadza, opo iki. Ma hadza, misal tanya ma hadza, apa ini? Ini meja, hadza maktabun. Tapi kalau di sini bukan untuk pertanyaan, tapi menyatakan sesuatu, ma apapun. Berarti milik Allah lah nopo apapun. Menawi apapun ini berarti sudah semuanya. Fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi.
Samawat niki jamak Bu nggih. Bentuk jamak dari sama. Kalau jenengan baca di surah Al-Baqarah awal-awal nggih di ayat 22 niku ada. Ada juga wa anzala minas sama'i ma'a, itu di ayat 22 Al-Baqarah. Ada di surat banyak sekali, di juz 30 surah Al-Insyiqaq, hafal nggih? Idzas sama'u syaqqat. Sama itu langit, kalau samawat lapis langit atau langit-langit. Tetapi dalam bahasa Arab itu ada bentuk tunggal, ada bentuk ganda, ada bentuk jamak. Ganda itu dua, lebih dari dua disebut jamak. Ngoten nggih? Wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada dalam bumi. Wa in tubdu, nah ini ada koma. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan apabila kamu menampakkan, napa Bu? Tubdu niku napa? Menampakkan. Wa niku dan in niku jika atau apabila. In jika atau apabila. Gini sekali belajar kosakata bahasa Arab dalam Al-Qur'an nggih. Tubdu, kamu menampakkan, dan jika kamu menampakkan ma, napa wau ma? Nggih, nopo atau apapun fi anfusikum, fi tadi napa? Di atau di dalam. Nggih, di atau di dalam bahasa Arab pun napa? Fi, ngoten. Fi. Au tukhfuhu, anfusikum niku jamak dari nafs. Nafs niku diri atau jiwa. Fi anfusikum, dalam dirimu. Dan apabila kamu tampakkan apa yang ada dalam dirimu, nggih. Au tukhfuhu, atau kamu menyembunyikannya atau menyembunyikannya sesuatu tadi. Nggih, nggih. Yuhasibukum bihillah. Niscaya Allah memperhitungkannya. Yuhasib dari kata-kata hisab, ibu-ibu. Hasaba yuhasibu, hisab. Yuhasibkum, niscaya Allah memperhitungkanmu dengan perkara tadi. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Fa niku lalu. Napa Bu? Fa lalu. Dados teng bunipun teng pundi mawon jenengan menemukan kata-kata fa bisa diartikan lalu atau maka. Nggih, lalu atau maka. Fa yaghfiru bisa diartikan maka atau lalu. Yaghfiru dari kata-kata ghufran, istighfar niku napa? Nyuwun ampun. Yaghfir niku mengampuni. Fa yaghfiru liman yasha, maka Allah akan mengampuni liman. Li niku bagi, man niku sinten-sinten. Bagi siapapun, yasha'u niku yang dikehendaki. Nggih. Maka Allah akan mengampuni siapapun yang dikehendaki. Wa yu'adzibu may yasha'. Wa niku napa wa? Dan yu'adzibu, mengadab atau menyiksa. May yasha' pun wau napa man? Man napa? Siapapun atau sinten-sinten yasha, berkehendak atau dikehendaki. Mohon nggih. Nggih, itu termasuk kata-kata insyaallah. In niku jika, sama di kata-kata tadi wa in tubdu, nggih, di ayat ini ada in niku jika, syaa berkehendak, Allahu Allah, jika Allah berkehendak. Jenengan semerap sejarahipun ajaran mengucapkan insyaallah niku Bu. Semerap Bu. Ada di surat Al-Kahfi. Jadi dulu itu Rasulullah ditangkleti para sahabat. Ya Rasulullah, akhbirna an qissati ashabil kahfi. Ya Rasul, tolong jenengan ceritakan ya apa kisah ashabul kahfi. Kok terus tiang-tiang Yahudi, tiang-tiang sing ahlul kitab itu dulu ada pemuda yang katanya itu tertidur beratus-ratus tahun dalam gua. Mereka pengen semerap ceritanya sing jangkep ngoten. Bapak Ibu semerap, Rasul niku nggih. Salah satu alasan Allah menurunkan wahyu niku kalau ada pertanyaan yang mana Rasulullah tidak tahu, hanya Allah yang tahu, diturunkan wahyu sebagai jawaban para sahabat. Nah, ketika Rasulullah ditangkleti tentang kisah Ashabul Kahfi, karena kebiasaannya itu langsung diturunkan wahyu,
Rasulullah dengan percaya diri, yo meneh tak ceritani. Ternyata besok tidak kunjung turun wahyu tentang Ashabul Kahfi. Lusa ditagih para sahabat, sik entenono gurung turun wahyunya. Sampai berhari-hari, sampai 1 minggu lebih baru diturunkan. Ternyata yang diturunkan tidak langsung kisah Ashabul Kahfi, tapi teguran. Ayat dalam Al-Kahfi berbunyi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ay yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit wa qul asa ay yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Niku kalau biasanya sering atau rutin baca surat Al-Kahfi insyaallah boten asing ayat niku. Apa teguran tersebut berbunyi? Artinya jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad. Nah, ini yang ditegur Nabi Muhammad, tapi juga untuk seluruh umatnya. Ngoten lho, nggih. Jadi kalau ada ayat yang mana ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka ditujukan juga untuk umatnya. Jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad, berarti kita semua juga diingatkan dengan ayat ini, mengatakan sesuatu kepada orang lain, meni aku ngelakoni ngene tanpa mengucapkan insya Allah. Ngatan itu wadhkur rabbaka idza nasit, dan apabila kamu lupa sesuatu sebutan nama Tuhanmu terlebih dahulu. Ngatan menawi mriki lali napa-napa jangan duh nang dise iki aku ndekek pun ngatan ya Allah teng pundi iki kula nyalape tolong dielingaken ngatan pun sampai muring-muring mboten niku wah gusar. Ayat ini mengatakan wadhkur rabbaka idza nasit, jika kamu lupa sebut nama Tuhanmu. Ngoten nggih? Nah, ini di sini maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki, dan Allah juga akan mengadab siapa yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu pun. Ngeten sakniki tafsirnya. Kula tanglet ibu-ibu nggih. Griya niki gadahi Umi Nasuha nggih. Saged mboten tiyang niku ngatur, Bu, mbok ngene iki dicat warna kuning ta napa ngoten. Saged mboten? Mboten. Mbuh dicat mboten dicat nggih sak kersane sing gadah to. Leres nggih? Terus sing gadah. Nggih. Mbuh di napa mawon nggih sak kersane sing gadah. Sami kalih niki meskipun gelasnya kan gelasnya Puna Suha nggih. Teh kali tuyone tapi kan pun disuguhaken kula. Kula unjuk ta, kula paringaken panjenengan ta, kula bungkus ta, nggih sak kersa to. Kan pun disuguhaken. Leres mboten? Nggih, semut angsal niku gelasnya kula foto mantuk niku angsal. HP niki enggak ada kula ibu-ibu nggih. Badhe kula sate, badhe kula paringaken tiyang, badhe kula jarakan lho banteng nggih. Wah, pamu batur niku. Wah. Nggih, badhe kula damel sampai kapan-kapan pun selama belum rusak mboten gantos-gantos sak kersa sing enggak ada. Maka ayat ini seakan-akan menegaskan hal itu. Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan bumi. Berarti nggih sak kersane Gusti Allah mriki diapakaken mawon. Mbuh dijarno wawone panas terus gak udan-udan. Nggih sak kersa sing gadah. Mbuh mriki pun dawa ngoyok napa mawon. Ya Gusti Allah, aku seneng yen delokmu ndonga terus untuk kapan-kapan tak dawa seneng aku ndelok ngono. Ya Allah, kula pengen gak ada putu ya Allah, tolong Allah ngoten. Lho tungaren dongane khusyuk tak terus nae. Jek kaya dhisik aku seneng delok ibu iki dongane mempeng. Soalnya kok kuatir lek dikeki putu dongane mandeg. Wah. Nah, terus ayat ini ibu-ibu milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, berarti sak kersanipun Gusti Allah. Ngoten. Hubungannya apa dengan lanjutan ayat? Jika dan apabila kamu menampakkan sesuatu yang ada dalam dirimu atau menyembunyikannya, diperhitungkan sama Allah. Diperhitungkan niku dicatat Bu, dinampakkan
dicatat, dihitung. Maksudnya akan ada pembalasannya nanti, ngoten lho. Misal tiang ngeten iki mboten enten semrap to, pikirane jerone napa? Nggih. Mikir napa yang tersembunyi dalam hati dan pikiran itu sama Allah di ayat ini tetap dihitung dan ada pertanggungjawabannya. Mbuh ati nun sewu saestu. Ini contoh yang menarik itu tentang perasaan lah, contoh. Perasaan itu enten ati yang sing saged ngatur perasaan, Bu. Boten. Sekalipun sudah menikah niku lho, potensi untuk tertarik dengan orang lain itu mungkin tidak. Mungkin boten, Bu. Mungkin. Karena apa? Karena perasaan itu tidak di bawah kendali kita. Ngoten dah. Di ayat ini menakutkan sekali. Nggih, tiang moro-moro ketemu wong bayangno langsung wah macam-macam. Nun sewu, ini apa namanya, ada kejadian dulu di Mesir itu ada pengawasan kata ngeten yang ngisi itu Syekh Ali Jum'ah niku mufti Mesir. Dadi teng MUI ngoten tiang nomor setunggal ngoten. MUI Mesir niku asmanipun Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga Mesir tertinggi di Mesir niku asmane Syekh Ali Jum'ah. Pas ceramah ngeten, monggo kalau ada yang mau nanya ditulis di kertas. Tiba-tiba enten sing ngirim kertasnya diwoco guyu sehnya. Soalnya pertanyaannya ngeten. Ini ahbabtu imra'atan mutazawwijatan mada af'al. Nah, niku pertanyaane tiang jaler. Syekh, kula niki lho kadung jatuh cinta. Nanging nun sewu kepada istri orang. Lho, coba ibu enten yang sing ngendalikan perasaan niku. Boten. Dan ayat ini menegur hal itu. Kalau ada perasaan buruk, perasaan negatif yang itu dilarang oleh agama, padahal belum melakukannya, diperhitungkan sama Allah. Ngoten lho. Pun nggih, akhirnya sama Syekh ini dijawab al-hubbu laisa lahu hukmun. Nggih. Cinta dan perasaan itu nggih tidak dihukumi secara langsung. Yang dihukumi adalah reaksinya. Kalau kamu bereaksi sampai merusak rumah tangga orang, itu baru kamu dosa. Tapi kalau kamu bersabar, tidak tidak terprovokasi dengan perasaanmu itu, maka kamu tidak dosa. Pun ini nanti saya lanjutkan kisah ini ketika sudah sampai ayatnya. Ini menunjukkan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini manusia terkadang batin, angen-angen, nopo mawon itu terkadang banyak yang negatif. Dan ayat ini mengatakan semua itu ada pertanggungjawabannya, ada hitungane, baik yang kamu tampakkan, atau yang kamu simpan. Ngoten lho, baik itu buruk atau baik, ada balasannya. Apot toh, Bu? Nah, itulah kenapa ayat selanjutnya nanti diturunkan, ini sebabnya. Saya ceritakan, ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ishtadda niku Bapak Ibu artinya pun abot temen. Napa? Abot tenan. Berat sekali dirasa hati. Ayat ini oleh para sahabat niku dirasa ayat yang paling abot. Beban yang sangat berat. Fa'atau Rasulullah faqalu. Mereka akhirnya datang ke Rasulullah. Di sini disebutkan atau nusanes bahasa Indonesia yang dan atau ini sanes nggih. Ata yakti niku nduki, atau berarti bareng-bareng nduki nih. Tiang kata. Cara sakniki niku misal enten peraturan terus tidak sesuai dengan napa? Kondisi rakyat gerutuk-gerutuk teng balai desa protes Pak Lurah. Ngoten niku lho. Nggih, ini yang terjadi saat itu. Para sahabat duki sareng-sareng gerutuk-gerutuk teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau protes terhadap ayat ini. Ngoten. Karena dirasa berat sekali, sesuatu yang di luar kendali kami kok masih dihitung sama Gusti Allah, kok masih dihisap, kok masih dicatat, kok masih
dipertanggungjawabkan, padahal itu di luar napa kendali, di luar kekuasaan kita untuk napa ibu-ibu menguasainya, di luar kuasa kita. Leres nggih? Nah, qalu, mereka berkata, kullifna minal a'mali ma nutiq as-shalah was-siyam wal jihad was-sadaqah. Mereka berkata bareng-bareng ke Rasulullah, ya Rasul, kami ini sebelumnya sudah banyak diberi beban syariat, sudah banyak diberi apa Bu? Pak, beban agama, beban syariat, peraturan-peraturan agama. Karena surat Al-Baqarah ini turun di masa Madinah. Surat Al-Baqarah ini di dalamnya ada perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah sedekah, perintah memberi nafkah, perintah macam-macam. Pokoknya ini dikenal sebagai undang-undang agama Islam, yaitu syariat. Sholat, haji, semua ada di sini. Hukum rumah tangga ada di sini. Pernikahan ada di sini. Dilarang menikah dengan orang kafir ada di Al-Baqarah. Tentang nun sewu perceraian ada di Al-Baqarah. Tentang wasiat ada di Al-Baqarah. Pokoknya hukum-hukum semua di Al-Baqarah ini insya Allah ada. Termasuk perintah bersuci, macam-macam. Mereka berkata, kami itu masih bisalah menanggung beban syariat yang ada. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, nafkah, dan lain-lain kami sanggup Rasul. Ini protesnya para sahabat nih. Jihad juga disebut wal jihad. Semerap jihad bu, jihad itu nopo? Perang. Padahal jihad itu punya dua makna. Makna yang pertama adalah makna khusus. Niku perang. Kalau dengar kata-kata jihad, al jihadu fi sabilillah, niku perang di jalan Allah melawan orang-orang musyrik, orang kafir. Kalau dulu mengkomandonya ngeten al jihad, weh wong ayo kabeh siap perang, al jihad ngoten. Langsung nyahut al jihad ngoten. Makna pertama, makna khusus. Yang kedua, makna umum. Makna umum adalah segala usaha dan kerja keras dalam mendekatkan diri kepada kebaikan. Niku berarti jihad termasuk jenengan niki. Termasuk jihad fisabilillah ngata-ngati pengaosan, ngatakan pengaosan, sekolah, mencari rezeki halal, disebut al jihadu fi sabilillah. Pun sampai fi sabilis syaiton. Enten tiang sing jihad di jalan setan enten. Sebelum saya lanjutkan ini karena ada kata-kata jihad nih. Suatu ketika Rasulullah niku ngeten niki, pengawasan kali para sahabat, lah kok enten tiang bawa pacul, bawa arit melampah, mboten derek pengawasan. Dek awake kokor sehat bugar. Enten sing nyeletuk sahabat, laitahu fi sabilillah. Emane sehat, bugar, wayahe longgar, malah gak melok pengajian. Ngeten lho, Bu. Fisabilillah. Melok kayak kene pengajian. Kok malah ngono, ngoten lho. Pok yo pengajian dhisik, ngoten. Rasulullah ngeten jawabe. Kalau dia orang ini berangkat kerjanya itu niatnya adalah untuk iffatan li nafsih, menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari meminta-minta. Wa nafaqatan li iyalih, dan juga niatnya bekerja itu untuk mencari nafkah halal untuk keluarganya, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah meskipun gak hadir pengajian. Wa in kana ghaira dzalik, tapi kalau selain itu, mufakharatan bainal asdiqa, kalau dia tujuannya kerja itu untuk pamer, berbangga-bangga kepada tetangga atau temannya, atau untuk wariaan linnas, agar dipuji, agar diteluk, sregep yo dan sebagainya, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia di jalan setan. Para sahabat niku seakan-akan diajak Rasulullah, nek mandang wong iku kudu luwes lan luas, enggak boleh berpemikiran sempit. Ibu iku lha kok teko apa iki? Wah, langsung seminggu pisan kok gak teko. Pek nipu putune sakit ta, bojone mboten ngizinaken ta, kedah luas pengetahuan kita sehingga sikap kita luas. Ngoten lho.
Tiang saged luwes niku karena luas. Napa nih? Atine, totone jembar, pikirane jembar, sehingga mboten cepet-cepet menghakimi tiang lain. Ngoten nggih. Nah, di sini akhirnya para sahabat niku ngeten, wa qad unzilat alaika hadhil ayah wa la nutikuha. Jihad kami mampu Rasul. Zakat kami siap. Puasa Ramadan siap. Salat siap. Tapi mengapa sekarang ada ayat yang modelik atau ngeten niki kami nggak siap? Angel tenan. Mosok dalam pikiran itu padahal datang sendiri wis ana catetane dosa 1, dosa 10. Lah gimana ini? Berat sekali Rasul, ayat ini berat sekali. Lah fala nutikuha. Kami nggak mampu dengan ayat ini Rasul. Wah. Rasulullah kinten-kinten tanggapannya ya apa Bu? Bapak Ibu? Rasul itu sayang loh sakit kalih umatnya, sayang loh. Lek nyuwun niku langsung turuti Rasulullah niku. Ya napa Bu? Pak Bu. Jawabanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mboten. Kinten-kinten nuruti, napa mboten nuruti? Nuruti protes dan napa demonstrasi demone para sahabat niki napa mboten nuruti? Dalam Bu, Pak. Mboten nuruti. Aslinya badhe nuruti, tapi karena Rasulullah itu memiliki adab sopan santun kepada Allah, akhirnya duka bukan berarti tidak tahu. Ini kita pun duka wan semerap. Duka teng mriki napa artine pun? Marah. Rasulullah niku tidak akan marah melainkan alal haq, dalam kebenaran. Nggih. Sing mboten angsal niku muring-muring ae tanpa sebab yang jelas. Nggih. Rasulullah marah ngeten. Kula maosaken ucapannya Rasulullah waktu itu. Nggih, ngeten. Rasulullah ngendikan faqala. Rasulullah menanggapi aturiduna antaqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina. Matene niki Bu. Awakmu iki ya apa? Wis dibimbing ya ono yene ambek aku. Kok kelakuanmu koyo ngene? Ngoten lho. Apakah kamu mau meniru kelakuan orang Yahudi dan Nasrani? Apakah kamu mau meniru orang-orang ahlul kitab yang diturunkan kepada mereka Taurat dan Injil, yang mana mereka mengatakan sami'na wa asaina? Kami dengar ayat Taurat, kami dengar ayat Injil, wa asaina, tapi kami durhaka terhadap ayat-ayat itu. Dan kan itu seakan-akan sudah turun ayatnya, jadi wahyu, jadi ketetapan Allah disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, mereka protes nantang Gusti Allah. Tak bahasa kasar ngaten lho Bu. Iki ngono kok Gusti Allah ngoten lho. Rasulullah asline seandainya iya gak tega kowe. Rasulullah kan mboten tegoan. Coba jenengan ingat kisah Isra Mi'raj, ditetapkan berapa salat sebenarnya Bu? 50. Tapi kenapa Rasulullah kok langsung mandap, mboten protes? Adabnya didahulukan ibu-ibu. Rasulullah niku adab sopan santunnya itu tinggi sekali. Sebenarnya Rasulullah niku sadar, semerap umatku mampu ta salat ping 50 iki. Wis aku izin wek Gusti Allah. Nggih. Manut mawon, mandap ketemu Nabi Musa, apa oleh-oleh? Ngoten. Iki salat ping piro? 50. Gak mampu umatku gak mampu. Umatku lebih hebat timbang umatmu. Ngoten orang Nabi Musa kan, Bani Israel kan terkenal lebih. Ngoten nggih. Akhirnya wis sampai terus yo napa? Wis tak lamun kau di jaluk keringanan. Niku lho. Padahal Rasulullah sebenarnya sudah nerima. Seandainya Nabi Musa ini tidak memberi saran, kita ini sholat 50 kali sehari Bu. Nah, sebagian ulama mengatakan kenging napa sih Nabi Musa itu kok cek kurang terus neh sampai tinggal 5. Ini keterangan guru saya waktu di Mesir, sakjane ngono. Nabi Musa itu saking senengnya ketemu sama Nabi Muhammad, nggak pengen cepet-cepet berpisah, saking senengnya sama Rasulullah. Bagaimana nggak senang
ketika Nabi Musa menyampaikan Taurat kepada umatnya, banyak di sana disebut tentang Nabi Muhammad. Sing disiki juniorku iki kok sampai dia datang terakhir tapi kok kedudukannya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul. Sing ya apa sih? Kan buatan ketemu, buatan seperiode, jauh jaraknya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Muhammad. Ternyata dipertemukan, lu kita pimpinanku, gantengnya, gagahe, wibawanya ya Allah, nur, cahaya, wibawanya. Eman lah aku ketemu mek dilu, golek alasan apa yo? Umatmu gak kuat, balik oneh. Kemudian balik, gak kuat, balik oneh. Biar ketemu bolak-balik, ngoten lho, Bro. Kata jenengan lek seneng kan ya apa carane gak cepat berpisah. Ngoten nggih, riyen ya napa sih masa mudanya. Lali banget. Aku nggak mau cepat-cepat berpisah denganmu, soalnya iki mak mikir mok sampe bayar. Ojo mulai di sini. Ngoten. Rasulullah aslinya welas asih sama umatnya, tapi adabnya, sopan santunnya mengungguli welas asihnya sehingga dia mengalah. Tapi untuk urusan ini akhirnya sama niki lo protes kate niru orang-orang yang dibinasakan sama Allah, yang diazab itu karena dengar tapi durhaka, mireng ayate tapi maksiat terhadap ayat itu. Maksiat itu kan bukan taat, maksiat itu lawan dari kata taat. Ta'ah lawannya maksiyah. Akhirnya Rasulullah berkata, qulu sami'na wa ata'na. Wis saiki kabeh kudu berikrar, kabeh dirokno aku. Qulu, ya. Katakanlah sami'na wa ata'na, kami dengar ayat ini dan kami taati ayat ini. Ngaten lho. Ini ibu-ibu, Masya Allah. Inilah napa? Keutamaan nuruti, boten kakean jawab, tambah terus diparingi, ngoten lho. Nggih kalau bapak-bapak nggih, seandainya bapak nggih teng bojone, Dek, tolong iki Dek, coba napa yo, salah iso dhewe wis wong idek. Ngoten. Dengan tolong pundutno tuya langsung seneng pundi? Nggih seneng yang langsung nurut. Padahal sebenarnya sakit, tapi suami itu ya berhak seperti itu, ngoten lho. Artinya ngeten lho. Jadi terkadang kepintaran itu harus dinomorduakan dan didahulukan adalah ketaatan dan adab sopan santun. Misal contoh, ada bos nyuruh karyawannya, "Si, sampean tolong iku watu iku sampean unggahno, sampean glending nang ini." Kalau orang yang unggah-ungguhnya luar biasa tinggi, pasti langsung nggih, langsung plong. Embuh ono tujuane, tujuannya membahagiakan yang memerintahkan, ngoten nggih, taat. Tapi kalau orang yang pinter mesti tangkat riyen. Iki coba angkatan nih waktu iki, emang ada apa? Buat apa? Damel nopo? Damel nopo, Bos? Yo gak gawe apa-apa, kono taat agame aku. Ngoten lho. Jadi justru ketika langsung, mestilah kita lebih senang yang langsung ya, langsung ngoten, timbang sing kepintarannya digunakan akhirnya buat apa? Memang di bawah itu ada apa sehingga saya harus memindahkan batu ini? Kritis. Tapi terkadang seperti itu harus tahu tempatnya. Ada tempat tersendiri, waktu tersendiri kapan kita kritis, kapan kita menyampaikan kehendak, kapan kita harus mendahulukan unggah-ungguh nurut tanpa lisan berkata. Akhirnya nih para sahabat dibimbing, qulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ketika lisan para sahabat ini berikrar dan mengikuti arahan Rasulullah Muhammad SAW, ibu-ibu, bapak-bapak, diturunkanlah dua ayat terakhir ini sebagai pujian, dan hukum tadi diangkat. Tuh kok diangkat? Dihapus. Jadi ibu-ibu, ayat ini ada tapi nggak berlaku secara hukum, ibu-ibu. Ayat yang lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah sudah nggak berlaku, ibu-ibu. Sudah nggak berlaku. Jadi ada dalam kaidah ilmu tafsir itu nasakh mansukh. Nasakh itu menghapus, yang menghapuskan, mansukh ayat yang terhapuskan. Baik ayatnya yang dihilangkan, jadi ada yang dulu ayat ada lalu dihilangkan ayat itu,
ada yang ayatnya tetap ada tapi sudah tidak berlaku hukumnya. Contoh non sewu, kurang non sewu saya sunai karena ilmu ya, bukan menyinggung siapapun. Kalau misal ada seorang istri meninggal suaminya, masa iddahnya berapa ibu-ibu? Loh, 3 bulan, 4 bulan 10 hari. Ayatnya di Al-Baqarah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Niku ayatnya. Walladzina yutawaffawna minkum, dan apabila di antara kalian yang wafat, yutawaffawna niku wafat, wa yadharuna azwaja, meninggalkan istri. Nggih, dan meninggalkan istri, yatarabbasna, maka istri ini menunggu masa iddah, yatarabbas bi anfusihinna ashhur, arba'atan niku sekawan, ashhur niku wulan, wa ashra dan tambah 10 hari. Itu yang berlaku sekarang. Dulu mboten ngoten. Sempat ada hukum seorang wanita apabila suaminya meninggal itu ilal hauli ghaira ikhraj. Setahun tidak boleh kemana-mana. Setahun. Akhirnya dihapus hukum ini. Kata loh, ayat itu masih ada. Maka jenengan tidak boleh bingung ketika baca surah Al-Baqarah, nanti baca terjemahnya. Loh, nang ayat mangkok 4 bulan 10 hari, nang ayat kok 1 tahun sih bener nih? 4 bulan 10 hari. Karena ini ayatnya ada tapi fungsinya dan hukumnya sudah dihapuskan dengan yang turun selanjutnya. Niki kan yang lebih dulu turun yang 284, turun 285, 286. Maka inilah hukum yang terbaru menghapuskan hukum sebelumnya. Napa hukumnya? Yang terakhir. Ya, tapi kita baca yang sebelumnya. Sebelum terakhir itu Allah sebelum menghapus hukum itu memuji dulu. Memuji fenomena, kok fenomena gitu. Memuji yang terjadi antara Rasul dan sahabat nih loh. Ini kalau Rasulullah waktu itu dongakno, mungkin ya agak di napa turuti, tapi misal nyuwun ya Allah niki lho umat kula mboten sanggup ya Allah ngeten-ngeten, mungkin dituruti. Tapi Rasulullah ndak, aku manut ae apa jare Gusti Allah, malah sama Allah diberi yang lebih dari itu, dipuji dulu. Lek diparingi kan saged mawon sampai ngene, wah jan protesan. Ya wis gak apa, kan ngoten. Iki mboten, ya Allah kok ya manut temen ambek Muhammad kekasihku ini. Dipuji baru habis itu, ya wis tak turuti karepmu, ngoten lho. Nah, ini di ayat selanjutnya ini Allah memuji Rasul dan para sahabat yang saat itu berikrar bersama-sama setelah sebelumnya itu protes. Kenapa Gusti Allah berfirman di sini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sering dibaca 3 ayat ini. Terus nggih? Familiar ayat ini, Bu. Di maksurat nggih. Terkadang yang kumpul di acara-acara di nggih tahlilan atau apa maksurat itu terkadang bisa dibaca. Terus nggih? Untuk mengenang betapa ini tuh luar biasa, ngoten nggih? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Niki lek mboten sebab sejarah ya Bu, mesti memahaminya secara umum. Padahal ini khusus sebenarnya. Amanah niku telah beriman. Napa Bu Pak? Kalau ada kata-kata dalam Al-Qur'an amanah, artinya pun apa? Telah beriman niku untuk satu orang. Kalau banyak amanu, sering dengar ya, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw, dan seterusnya. Amanu untuk banyak orang, kalau amanah untuk satu orang. Ngoten lho dalam bahasa Arab. Amanah sinten yang satu ini? Ar-Rasul nggih niku Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah beriman Muhammad terhadap apa? Bima unzila ilaihi, terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, nggih niku ayat-ayat Al-Qur'an tanpa milih-milih. Atau terkadang niku wonten tiyang niku beriman kepada sebagian ayat, tapi ayat sing boten tepak kali awake, sing boten cocok, boten dipercayai, ngoten lho. Ini tidak boleh. Percaya dengan perintah sholat. Terus kemudian dia untuk ayat yang kok angel sih, mosok wong wedok kudu ngurukup saawak hanya telapak tangan dan wajah saja yang enggak boleh. Gak enak iki, gak
relevan. Nah, tidak boleh itu. Dia beriman pada sebagian Quran dan tidak beriman pada sebagian yang lainnya. Boten angsal, dijalani dengan ridho. Ridho niku ibu-ibu, bapak-bapak, asma darajatil iman. Derajat iman yang tertinggi niku ridho dumateng Gusti Allah. Menawi mriki ridho terhadap Allah, Allah ridho dumateng mriki diparingi swarga. Nggih, diparingi swarga. Tapi tiang ridho niku diawali dengan sifat takut kepada Allah. Itu ada di ayat terakhir surat Al-Bayyinah. Nggih, jazaohum inda rabbihim jannatu adnil tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman. Masya Allah, fasih dan hafal pun semerap kandungan ini kok nggih. Jazaohum, balasan bagi mereka orang yang iman dan beramal soleh yang disebut oleh Allah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk niku napa? Jannat, surga aden inda rabbihim, di sisi Tuhannya, tajri min tahtil anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Pun jenengan bayangan kados kali niku butek niku pun jenengan mengalir di bawahnya sungai-sungai, nyebrang jembatan mengalir di bawahku sungai-sungai, berarti kok ngene swarga yo nggih mboten. Pun dibayangaken mboten angsal, pun mangke kejutan piyambak teng mriku, amin nggih. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga. Terus napa? Sifat orang-orang yang disebut oleh Allah ini radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika, yang demikian ini hanya bisa diraih oleh orang yang liman, bagi siapa yang khasyya niku wedi, rabbah niku Tuhannya. Wedi badhe protes nang Gusti Allah niku. Rasulullah napa wis ikhlas ridho. Ah, ngoten nggih. Oh, aku wis wong wedok kudrate aurat ngene tutup ikhlas, ridho. Ngoten nggih. Amanah niku jenenge tiyang iman. Rasul iman bima unzila ilaihi, terhadap ayat-ayat yang diturunkan. Tapi ayat ini sebenarnya ibu-ibu menyinggung napa toh? Ayat sebelumnya. Muhammad telah beriman terhadap ayat 284. Bima unzila ilaihi, yang diturunkan kepadanya sebelum ini, yaitu yang ayat lillahi ma fis samawati wal ard. Wow, niku lho. Oh, jelas nggih? Wal mu'minun, dan begitu juga orang-orang mukmin yang beriman yang saat itu ada bersama Rasulullah berikrar sami'na wa ata'na. Kita lanjutkan, ada kata-kata itu. Kullun amanah, kullun itu setiap dari mereka, baik Rasulullah dan masing-masing individu orang mukmin yang ada saat itu yang sempat demonstrasi tapi akhirnya mboten sios. Kullun, mereka semua nggih, amanah, beriman billahi nggih. Duh, wow, terus amanat damel tiang setunggal niki kok terus sedanten kok tetap amanah. Kembali ke kullun tadi Bu. Kullun itu kata dalam bahasa Arab itu satu kata, kullun, tapi artinya kullu wahidin minhum, semua, setiap orang dari mereka, setiap orang amanah. Berarti benar ini amanah itu untuk satu orang. Kullun, setiap satu orang dari mereka, Rasulullah dan para sahabat yang hadir itu amanah yang iman kepada Allah billahi wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan satu antara lain dari rasul-rasul Allah. Wa qalu niki lho Bu, wa qalu sami'na wa ata'na. Niki ngoten Gusti Allah menceritakan sesuatu yang terjadi di antara Rasulullah dan para sahabat saat diturunkan ayat sebelumnya, dan mereka berikrar wa qalu napa sami'na wa ata'na. Bukan kados yang ki ahlul kitabain, ahlu kitab Taurat dan Injil, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tidak taat terhadap apa yang kami dengar. Meh mawon para sahabat kena napa cap niku wau. Untung kalau Rasulullah ditugani, dituturi, wis ayo kabeh kalau aku kulu
sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar ayat apa, hadis apa, ajaran Islam seperti ini, kami taat. Ngoten nggih? Nah, ini dipuji sama Allah. Lalu mereka Bapak Ibu niki lho. Para sahabat niku kan tiang generasi terbaik. Generasi apa? Terbaik. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni waladina yalunahum waladina yalunahum. Sebaik-baik generasi satu abad itu adalah yang hidup bersamaku, terus satu abad selanjutnya, dan satu abad selanjutnya. Dari 300 tahun pertama di zaman Rasul, itulah generasi terbaik, termasuk para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini generasi terbaik. Tapi mereka loh Bu, jangan tinggali Bapak Ibu di sini mau mengakui dosa, mengakui kesalahan, dan meminta ampun pada Allah dengan ucapannya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah du Gusti, ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah, kula nyuwun jenengan ampuni dosa kula ya Allah. Ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah, ghufranaka wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah kami balik alias wangsul. Niku al masir niku tempat kembali atau kembali, ilaika niku kepadamu. Pun nggih, kata saya menawi jenengan menemui ayat Al-Qur'an atau hadis atau ucapan bahasa Arab, ilaika itu artinya kepadamu, ilaika. Nggih. Kalau alaika juga bisa kepadamu. Contoh, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, alaika kepadamu, ilaika juga bisa kepadamu. Ngoten nggih? Jadi dua ayat terakhir ini, pertama keistimewaannya adalah Allah memuji kita. Ini meskipun sejarahnya seperti itu, tapi ayat ini berlaku kepada siapapun yang sifatnya seperti ini. Napa? Amanah, beriman kepada sinten? Billah, malaikah, kutub, para rasul. Ini disebut di sini berapa ini? 4 rukun iman nggih, pada Allah, malaikat, kitab, rasul. Yang 2 lagi napa Bu? Pada hari kiamat dan pada takdir ridho. Niku rukun iman, di sini disebut 4. Dados sinten mawon tiange kados ngeten, berarti niki tiang iman. Dan apalagi ditambah kita selalu sami'na wa ata'na, dan senantiasa napa meminta ampun pada Allah, beristighfar, dan selalu ingat bahwa kembalinya kita ini hanya kepada Allah, maka kita termasuk orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilem niku lho Bu, seneng jenengan dilem Bu, Pak. Ya Allah, jenengan kok sae. Seneng mboten? Itu yang ngelem sesama manusia. Insya Allah tidak menambah apa-apa bagi kita. Dinyek tiang lintu lho nggih, mboten ngurangi napa-napa saking uripe mriki nggih. Dinyek wong ngene nggih mboten berkurang. Nggih kurang moro-moro kuping ilang setunggal mboten, baru mriki sedih kok diomongno wong-wong sing ngoten nggih. Ya introspeksi diri biar lebih baik, tapi tidak usah larut-larut sehingga napa nggih hidupnya itu terlalu terikat dengan ucapan orang lain. Pun selama kita sesuai dengan ajaran Islam, baik, nggak membuat masalah, tidak mendolimi orang lain, sudah kita dipuji sama Allah. Amanah niki wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Meskipun ayat ini khusus bagi mereka, tapi Al-Qur'an memiliki kaidah, ilmu Al-Qur'an memiliki akidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran atau hikmah atau hukum dalam Al-Qur'an itu berlaku secara umum, tidak fokus kepada sebab diturunkannya. Kata saya memiliki menawi iman, ya berarti kita termasuk yang dipuji. Ini dipuji. Barulah Allah menurunkan ayat selanjutnya, wa nasakhallahu ta'ala. Jadi di sini ada, saya bacakan dulu nggih. Falamma qara'ahal qaum wa jarat biha alsanatuhum, ketika tadi para sahabat berikrar sami'na wa ata'na, Allah langsung menurunkan ayat yang 285. Setelah ayat itu turun, sama Rasulullah sampaikan pada para sahabat, senang para sahabat, dipuji sama Allah seperti itu. Amanar rasul bima unzila ilahi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana, terus wa qalu sami'na wa ata'na, terus nyuwun ampun lagi
Jadi setelah sami'na wa ata'na, mereka dibimbing sama Rasulullah untuk minta ampun. Ya Allah sepuntene ya Allah, wau kula sempat protes nang jenengan ya Allah ngoten. Nah, ini juga terkadang misal kita agak belum langsung terima kali keadaan atau takdir, kok sempat ngedumel atau apa, ingat ini langsung, ya Allah ngapunten ya Allah, wau kula sempat ngeten ya Allah, saya kula nyesel ya Allah ngoten. Karena zaman Rasul kan nggih enten sing kados ngoten. Nggih ngapunten. Niki bukan ya napa, karena memang riwayatnya seperti itu. Kembali lagi nun sewu, tiang estri. Contohnya tiang estri. Ngapunten niki Bu nggih, ngeten ceritane. Kadosé pun nanti kula sampaikan, tapi niki mumpung pas pembahasannya ngeten. Suatu ketika seorang wanita tuh suaminya meninggal dunia, saking cintanya, saking tresnoni, nggih. Niku ndak bisa langsung ya apa sih? Ndak bisa langsung menguasai diri. Wah, jangan tinggalkan aku. Wah, ngoten. Wah, pokoknya wah, gusar ndak bisa mengendalikan diri. Sama Rasul ditegur, "Mbak, sabar, Mbak." Jenengan semrap jawaban apa? Jenengan mboten melok ngrasakno. Iso ngomong gampang lu sabar-sabar. Kula sing ngrasakno abot Rasul ngoten. Sama Rasul ditinggal, baru sadar, hidayat kesadaran menyentuh hatinya, langsung ya Allah kok aku mau kayak ngono ya, astagfirullahaladzim, Rasulullah langsung sowan. Rasul ngapunten, saestu wau kula terbawa suasana, terbawa emosi, belum bisa mengendalikan diri, tapi sekarang saya sudah sabar. Terus Rasulullah apa jawab Rasulullah? Jangan sebab apa jawaban Rasulullah? As-sabru indas sodamatil ula. Wong sabar iku Mbak yo pas tabrakan pertama. Dikatakan indas sodamatil ula, tabrakan. Sodamah niku tabrakan. Seakan-akan orang kena musibah itu kayak tabrakan sesuatu yang wah hancur ngoten lho Bu. Nah, ketika itu terjadi, des orang langsung sabar. Ya iku jenenge sabar. Sampeyan mah gak sabar, muring-muring dhisik kok saiki ngaku sabar. Sabar yo des wis langsung sabar, itu baru sabar. Dituturi kados ngoten kaya Rasulullah niku abot Bu. Abot. Mangkane pahalane dawe. Sabar niku sama Gusti Allah sampai dikenek ngeten. Innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah bersama orang yang sabar. Adakah keutamaan yang lebih dahsyat dari itu? Yang sabar niku lho dikancani Gusti Allah. Jangan dibayangkan niku secara zatnya mboten nggih, maunahnya, rahmatnya, karunianya itu menyertai orang yang sabar. Sampai-sampai sabar itu kan sifat hati nggih. Sifat hati kan banyak toh Bu. Syukur, qanaah, napa mawon sabar salah satunya. Kenapa sabar yang dipilih sama Allah ketika merintahkan orang beriman wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan suatu penolongmu. Kok mboten syukur? Kok mboten napa sabar tanda ridho soalnya. Nah, tentu sih niku wau berkat mereka para sahabat sempat nyuwun ngapunten meskipun sebelumnya seperti itu. Ya ini berarti seakan-akan kalau kita ada pernah seperti itu, nggih, wajar para sahabat mohon ngoten lho. Tentu sih kalau kita bisa lebih dari itu buat nanti protes riyen langsung ikhlas langsung sabar, wah lebih hebat lagi ngoten lho nggih. Tentu sih pun sampai berkecil hati atau nelongso gara-gara kok gak iso yo langsung indas sodamatil ula, ketika hantaman pertama kok belum bisa ya, mesti ono mungkin disik baru kesadar tuh setelah 3 detik 4 detik baru astagfirullah apa ya aku mau kok bentak anakku dewe kulo anakku lah apa tak sentak kayak ngono lah wong liya nyentak anakku tak uring-uring lah aku kok nyentak anakku dewe ngoten nggih. Itu wajar, namanya belajar nggih, harus berproses. Akhirnya setelah Allah memuji dan para sahabat meminta ampun lalu dipuji dengan ayat 285, diturunkanlah 286 sebagai revisi. Ngeten Bu. Semerap revisi Bu. Nggih, referendum semerap. Napa sih bahasan nggih? Misal ada peraturan terus wis iki udah nggak berlaku ya, ada peraturan baru. Misal jenengan kali anak jenengan ada kesepakatan, nak sakjane bapak ibu gak apa-apa mau HP-an, asalkan awakmu yo sembahyang lah, sholati nang masjid ngene-ngene, baru gak apa HP-an. Ngaten. Lek sampean gak HP lek kayak ngono, kok HP tak sita sampean. Ngaten. Wis ternyata disita.
terus dia berubah, wis saiki hukuman untuk disita enggak Ustaz tak tiadakan, tapi awak mau mengulangi lagi sangumu tak kalongi, berarti kan ada perubahan. Nah ini itu namanya nasakh mansukh, ngoten Bu. Seperti halnya dulu ada syariat kalau di zaman Nabi Adam boleh nikah antar saudara, sekarang enggak boleh lagi karena dulu belum ada manusia. Jadi syariat itu begitu Bu nggih. Syariat dari nabi satu ke nabi yang lain itu berubah-ubah. Tapi kalau akidah tidak pernah berubah. Akidah dari dulu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sami mengesahkan Allah, iman pada hari kiamat, iman pada adanya azab kubur, nikmat kubur, surga neraka, pahala dosa, dan itu akidah, urusan keyakinan hati. Tapi kalau syariah hukum-hukum rumah tangga atau apa-apa itu berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain. Nah, termasuk ini ada namanya revisi. Ayat 284 sudah tidak berlaku di kata-kata wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah pun boten berlaku, dihapus sama Allah hukumnya. Tapi ayatnya tetap ada biar kita mengenang peristiwanya. Apa ayat yang menjadi penggantinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan dan kesanggupannya. Ini Bu secara umum napa mawon. Jadi kalau kita misal, loh aku kok anakku kok akeh yo. Mampu tak aku? Mampu, karena Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Ini ayatnya. Tapi itu makna secara umum. Makna secara khusus ini menghapuskan kalimat atau menghapuskan hukum ayat di 284 yang tadi, kalau kamu nyimpen nang jero atimu, nang pikiranmu, wis ono hitung-hitungan mbek Gusti Allah. Nah, semenjak ayat ini turun sudah ndak nunggu melakukannya atau tidak, ngoten lho. Nggih. Melakukannya atau tidak. Ini sesuai dengan satu hadis, Pak nggih. Karena kalau bawa buku tafsir, buku hadis kan kakean nggih, terus kalau izin buka HP. Niki soalnya tadi saya taruh di HP niku napa? Hadisnya. Kalau wasaken nggih. Jadi hadis ini selaras dengan ayat terakhir surah Al-Baqarah, Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sebatas kemampuannya. Hubungannya dengan amal perbuatan yang tadi dihapuskan di 284 adalah ngeten. Hadisnya berbunyi dari Imam Muslim, dari Abu Hurairah ngapunten, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha kutibat lahu asyran ila sab'i mi'ah di'fin wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab wa in amilaha kutibat. Niki indah sekali sekarang kita Bu nggih. Barang siapa hamma niku pun jangan bayangkan hama wereng apa nggih bahasa Arab ku, hamma ya hummu atau hamma ya hammu niku artine pun karep kretek nang jero ati niku hamma. Kepikiran sesuatu kok nang masjid rek. Wong kok aku kate azan baru niat, baru kretek, itu sama Allah sudah ditulis sebagai pahala. Kalau melakukannya, ya man hamma bi hasanatin falam ya'malha, baru niat, baru kretek, tapi mboten kesampaian, pun angsal pahala setunggal. Ya Allah, aku kok sadurunge umur sakmene aku bismillah muga-muga iso umroh. Pun nglompokno pun ngaten salat tiba mboten keturutan. Des ajal menjemput sudah dapat pahala umroh. Ngaten dapat pahalanya. Karena ada himmah. Himmah itu kemauan yang tinggi. Jadi kretek dan greget ngaten lho. Kutibat lahu hasanah, baru kretek itu sudah, kalau kebaikan nggih, sudah dituliskan satu pahala kebaikan ngaten lho Bu. Wa man hamma bi hasanatin fa amilaha, lah kok tiang kretek langsung dipraktekkan, dibuktikan dengan perbuatan, kutibat lahu asyran ila sab'i mi'ati dhi'fin, maka dia dapat pahala 10 sampai 700 kali lipat. Nah, ya nggih.
Jambatan. Itulah kenapa ibu-ibu, bapak-bapak, ada hadis yang mengatakan hadis ini hadis qudsi. Napa hadis qudsi niku? Halo, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Nggih. Hadis nabawi niku lafadznya dari Rasulullah, maknanya juga dari Rasulullah. Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Rasulullah tapi lafadznya langsung dari Allah, tapi itu bukan Quran. Jadi ketika Rasulullah, kita kembali ke Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW niku Mi'raj, minggah. Mi'raj niku ngeten niki, munggah. Kalau Isra niku perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku Isra asmane. Mi'raj niku minggah. Di juz 29 ada surat Al-Ma'arij. Bu, hafal juz 29, surat Al-Ma'arij. Nggih, Al-Ma'arij. Sampai mriko ngaosi. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' niku. Nggih. Nggih mangke ditinggal niku napa artine ma'arij? Undak-undakan. Dadose Gusti Allah niku memberikan bagi para malaikat itu undak-undakan damel minggah teng swarga. Itulah kenapa ada hadis Al-Qur'an, ada hadis yang mengatakan orang yang hafal Quran nanti di akhirat diutus ngaji. Lek hafalannya mboten kuat nggih. Ngoten, tapi hafalannya kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah hafal surat. Niku diutus ngaji kali diutus napa? Munggah tangga ondo Al-Ma'arij tadi. Kamu nggih. Kamu munggah nang swarga ambek ngaji. Kok ngajine mandek? Ya wis kuno nggonmu. Jelas a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pun hafal Al-Mulk, misal satu ayat itu sampai tiga Mi'raj nggih. Kula pun Al-Mulk mawon hafale. Yes, gak apa, cek mendingan wis nang swarga kene nggonmu. Kalau semakin banyak hafalannya, semakin tinggi. Ngaten itu hadis sahih. Ngaten lho. Nah, Rasulullah niki Mi'raj. Naik ke pundi mau? Sidratul Muntaha. Sandale mboten angsal dicepot kali Allah. Pada nyepot gawin sandalmu. Berarti sandalnya Rasulullah itu pun sampai tembus dhuwure swarga mriku. Sandalit tok niku. Makane pun sampai napa meremehkan sandal. Itulah kenapa ada museum yang mengatakan ini sandal Rasulullah. Sandal itu jebus Sidratul Muntaha. Akhirnya sekarang itu ada orang yang membahasakan sandal itu capal. Capal Rasulullah itu akhirnya ada kopiah di bordir gambar capal. Kalau biyen iki gambar apa sih tak goleki? Iki gambar sandal Rasulullah. Kalau orang nggak ngerti gambar no sandal kan jerone sirah. Lah sirahmu lho cek mulyawan sandal Rasulullah. Wis jebus Sidratul Muntaha ngoten. Loh, ini kalau perbandingannya ibu-ibu nggak berbicara tentang sandal. Sandalnya Nabi Musa di bumi aja loh sama Allah disuruh ngelepas. Ketika dipanggil idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Itu nanti di surat An-Nazi'at itu nggih. Hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Niku nafal nggih. Tuwa niku sanes sepuh lho nggih. Nama lembah suci. Musa stop. Iki ngono wadil muqaddasi tuwa. Ini nggon suci. Ikhlaq na'laik, cepetan sandalmu. Ngoten lho. Oh, di bumi. Nabi Musa sandalnya diutus ngelepas di bumi, Bu. Rasulullah di langit, Bu. Sandalnya betul langsung lepas. Berarti niku masya Allah pun taala bersyukur dados nabi, dados umatnya Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati sama Allah SWT. Niki pas momennya Rabiul Awal nggih. Mau cerita Nabi mboten mantun ayat niki nggih. Akhirnya ketika Rasulullah tinggal 5 salat nggih. 50 dikurangi sing lho pun kula critakaken tinggal 5. Ya Allah, nek sedoso terus Nabi Musa tasik dereng kiat umat kula. Ya wis 5. Kata Rasulullah, kata Allah apa? Napa? Hiya khamsun wa hiya khamsuna. Itu hadis qudsi. Meskipun umatmu salatnya peng 5, tapi di sisiku sama seperti 50. Karena yang satu dilipat gandakan 10. Gangsal ping 5 pinten? 50. Niku. Amalannya dihapuskan sama Allah, salat di ping 50, tapi pahalanya tetap
tetep kirang eco napa ngoten lho nggih kata sing ngenyang. Angsal salat duhur niku ping pindho ae lho 2 rakaat awan-awan. Subuh sing kene kurgas kuat, bangun tidur kuat, fresh kok mek kalih. Bengi-bengi wae ngantuk kayak papat isya. Ya apa sih iki? Ngenyang. Itu namanya tauqifi, namanya ibadah, namanya agama itu nopo ketetapan Gusti Allah dari lisan Rasulullah nggih pun ngoten, mboten nungsal ditiru-tiru, ditiru-tiru, dinyang, ditawar-tawar. Lah niki tasik mending nawari niku nopo? Jumlah rakaat dikurangi ini ngenyangi mboten oleh sembahyang pisan tok sedina. Kan lek yang mboten salat kan seakan-akan seperti itu. Kalau orang tidak sholat itu, dalam bahasa para ulama itu sesombong-sombongnya orang. Loh kok sakit? Karena dia itu fokus mencari dunia tapi melupakan pemiliknya. Nah, mboten nanti sowan teng sing gadah. Mboten nanti Allah Akbar nanti sujud. Ngoten lho. Nggih. Ini sesuai dengan hadis tadi, Ibu-ibu. Jadi kalau seseorang hamba, nggih, ini kaitan dengan ayat yang terakhir Al-Baqarah, Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Nggih, maka kalau seseorang berniat, ini kan berarti menyembunyikan sesuatu nggih di ayat 284 mau loh. Jika kamu menampakkan sesuatu yang kamu niatkan atau kamu sembunyikan tetap dicatat, sudah dihapus penjelasannya di hadis ini, ngoten loh. Ayatnya la yukallifullah tadi, penjelasannya di hadis ini. Ya napa sistemnya? Teknisnya gimana itu? Ya Allah, ini. Kalau ada hambaku niat apik wis entuk pahala siji. Kok niat apik plus dilakukan niatnya itu 10 sampai bahkan 700 kali lipat. Bahkan bisa lebih dari itu sak kersane Gusti Allah. Oke? Kalau sholat jamaah pahalanya berapa Ibu Bapak? 27. Dipaling diping 10. Kan itu kebaikan pahalanya itu. Kalau ini dipaling 10 270. Kalau infak itu kata Allah dalam surat Al-Baqarah di juz 3 itu, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya itu seperti satu butir biji yang menumbuhkan 3 tangkai. Di masing-masing tangkai ada 100 biji. Berarti pinten? 700. Wallahu yudhaifu liman yasha. Tapi menariknya ayat ini, wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan lagi lebih dari 700 itu bagi siapa yang dikehendakinya. Itulah kenapa puasa itu tidak disebutkan, Bu. Kalau infak itu tadi 700, nggih. Kalau sholat jamaah, kalau sholat sendiri 1, tapi dipingkan 10, nggih. Karena hadisnya tadi dia 5, tapi dia itu di sisiku 50 karena 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Di hadis yang lain, siapa baca 1 huruf dari Al-Qur'an, pahalanya 1 kebaikan 1 huruf itu, dan yang 1 ini dilipat gandakan menjadi asyri amsalihah, 10 kali lipat. Tuh jenengan ngaos walaupun pinten pula haula tabungan jenengan kathah di akhirat, Bu. Kayak panen mangke. Panen. Lho, Gusti Allah niki napa? Kok kula diberi keistimewaan? Lali tapi sampean sregep ngaji. Oh nggih, alhamdulillah matur nuwun ya Allah. Itu ada dalam riwayat seorang sahabat bernama Sya'ban itu sedekah roti separuh. Pas sakratul maut ditampakkan pahalane. Lu ketun aku ben lapo mek separuh tak kekno atau tak kena kabeh rotine ngoten lho. Ngoten lho. Yang swarga kita sik ketun ya apa sing teng neraka nggih. Ketun enggak, waduh itu ketun yang abadi. Nggih. Terus terusan hadis tadi adalah nggih, wa man hamma, dan barang siapa yang niat kuat greget bisayyi'atin nggih, niat buruk. Sayyi'ah niku lawanipun hasanah. Nggih, napa Bu? Sayyi'ah lawanipun hasanah. Hasanah itu kebaikan, sayyi'ah niku keburukan. Barang siapa kok kretek nang jero atine keburukan, kejahatan, kemaksiatan, falam ya'malha, tapi enggak sampai melakukannya, lam tuktab, boten dicatet kirang sae napa Gusti Allah Bapak Ibu. Sing nyatet niku kan malaikat. Ini kan hadis yang saya baca hadis yang pendek. Kalau hadis yang panjang ada. Jadi setiap kali Allah itu memberitahu para malaikat, sik enten ono iku, ojo dicatet dhisik bekne kedisian tobaté. Tapi ada hambanya yang niat baik dan ditulis iki, ngomong niat wis niat. Kok timbang lali niate.
Nah, duh, ngelakokaken niate wis tambah 10 sampai 700. Itu ada yang dialog Allah dengan malaikat disebutkan dalam hadis, karena itu panjang maka saya tidak baca itu. Niki yang pendek aja. Falam ya'malha, tidak dilakukan, lam tuktab, boten dicatat. Padahal di ayat 284 yang tadi diprotes oleh para sahabat, au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Mau praktek no atau sekedar hanya kretek nang jero ati, kalau itu keburukan maka tetap dapat dosa, kan abot. Sekarang pun boten, atas mereka nggih belajar jangan sampai sering-sering pikiran hati ada keburukan, ngoten nggih. Nah, Rasulullah niku di masa mudanya niku nggih sakderenge dados nabi nggih kados remaja seperti biasanya Bapak Ibu. Di usia belasan tahun itu kan napa kegiatannya Rasulullah? Umur 12 tahun ke atas. Angon wedhus, mengembala kambing. Itu sampai malam-malam, Bu. Sampai malam itu Joko wedhusnya tiang-tiang Mekah diburui, dibaringi buruan, dibayar, diberi upah. Suatu ketika malam ngeten kali koncone. Kan iki sing diasuh, sing di napa gembala Nabi Muhammad itu kanca-kancane, nitip wedhus-wedhusku yo. Lah napa, Mat? Aku pengen niku lho, ana wong duwe gawe. Koyo ana musik-musiknya aku pengen ngrungokno. Yo nyantai-nyantai ngono lho, lungguh mbek menikmati alunan musik, orang-orang nari ngoten nggih. Rasulullah ada sempat seperti itu masa remajanya. Wis gak apa aman. Wis meneh gantian lho ya oleh ana nek aku jaga wedhusku aku sing ngono ya aman. Ternyata Rasulullah, ibu-ibu, bapak-bapak ketika sampai tempat itu mau masuk gangnya itu lenggah rien sama Allah ditidurkan. Karena waktu itu belum ada syariat, belum ada aturan agama, Rasulullah masih remaja, belum ada sholat subuh. Ini riwayat ini Rasulullah cerita kepada sahabat, biyen aku tahu ngono, tapi Gusti Allah itu emang dari dulu memperhatikanku, menjagaku dari segala keburukan, sekecil apapun aku dialihkan. Aku biyen ngene, niat ngene, diturukno. Gak ono sing buka aku illa harus syamsi dalam hadisnya. Yang buka aku ngono sengatan sinar matahari di pagi hari. Saking mana? Loh, wis buyar. Niki lho Bu, dados menawi mriki kok enten niat misal nggih, engko pengin ndelok konser, ndelok iku dangdutan nang kono. Wah, lah kok jenengan mau anggap. Nduk, engko 10 menit bukan ibumu ya. Teng pun Ibu, ana urusan. Tahu ngeten. Anak keturunan pisan subuh. Itu berarti Allah melindungi kita dari kemaksiatan. Ngoten lho. Itu Bu, jadi kita harus bersyukur, jangan ketun. Wah, anak durung-urung setangi. Siapa sing doamu iku mambung tak peseni 10 menit kok sampai jam subuh ngoten. Kula lagi keturunan Bu, jenengan yo napa? Tapi insyaallah mriki mboten ngoten ibu-ibu nggih. Contoh Bu, contoh. Tuh, Pak pun ngoten, Pak. Terus sing kathah ngoten-ngoten. Ngoten Bu. Itu terjadi bukan sekali dua kali. Rasulullah juga heran. Apa yang Rasulullah itu masa mudanya kan belum tahu beliau itu calon nabi ngoten loh. Cuman kehidupannya kok banyak kejadian yang janggal. Oh ini, wah ini kayak ceramah mulutan ini cocok. Ini masa kecil, masa lahirnya ada masa yang pun surap untone melayu banter. Pun surap. Nereng. Cek jam pinten. 2 menit lagi. Ngiwatan sios. Terus no ayatnya manten akan nggih, umi nggih. Ini kan baru la yukallifu nafsan illa wus'aha, nggih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la niku mboten yukallifu niku membebani, Allahu niku berarti yang membebani, nafsan itu seseorang siapapun, illa melainkan wus'aha batas kemampuannya. Laha maka sabat wa alaiha maktasabat, niki poinnya ibu-ibu. Baginya yang dia kerjakan yaitu pahala, dan atasnya yaitu dosa atas keburukan yang dia lakukan. Yang dia nopo lakukan. Kasabat, maktasabat itu adalah yang sudah berupa tindakan. Baru dihukumi ke Gusti Allah, kecuali kebaikan. Niat sudah dihitung kebaikan. Ngerti Bu? Nah, jadi inilah la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini menghapus hukum wa in tubdu ma fi anfusikum
au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Pun ayat niku pun semerap maknanya ini revisinya. Ini menunjukkan Allah niku welas asih, lemah lembut, santun sama umatnya dan sangat luwes sekali. Padahal aslinya protes karena boten malah diparingi. Terus menawi enten sing boten eco, kita nurut aja. Mungkin Gusti Allah maringi sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Ngoten lho Bu. Kok katane gak enak ngoten lho. Jenengan purun ta permen Bu, permen jatuh di napa? Di niki di lantai terus paem purun mboten? Mboten. Purun sing enten bungkuse nggih. Tapi wonten niku bungkuse kok dibuang. Wow, diparingi langsung mboten purun sakniki enten bungkusnya dibuang. Niku ilustrasi Bu. Niku ilustrasi gambaran bahwa permen itu anggap hadiah dari Allah. Kadang Allah itu masih bungkus dhisik kali sesuatu yang enggak kita inginkan purun jenengan mak bungkusnya mboten to. Tapi harus neriman, harus ada bungkusnya. Kadang wangel ngonceke paringin ya Allah. Iki angel sih, kok 500 angel gak ngalani. Gregeten. Pengen isine tok. Lah kok diparingi isin langsung mboten purun. Nyuwun bungkuse. Nah, itu ilustrasi gambaran mawon. Maktasabat laha makasabat wa alaiha maktasabat. Barulah sekarang kita diajari oleh Allah berdoa. Ngoten lho Bu. Doane apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kurang enak nopo ya Allah ayat niki. Pun wau dihapuskan terus baru dicatat baik atau buruknya itu ketika sudah melakukan, maten ngoten boten purun disiksa, boten purun dihukum. Ini ayat dari siapa Bapak Ibu? Dari Allah, diberikan ke Rasulullah dungo, diamini para sahabatnya. Berarti kan enak, makanya ini istimewa. Napa? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah du Gusti jenengan jangan sampai menghukum saya lho nggih kalau saya salah atau saya lupa. Enak ini. Lah mriki pun semerap. Lho niku dari Allah. Berarti kita diajari sama Allah istimewa sekali. Pun boten dibebani di luar kemampuan kita. Kita baru dicatat kalau sudah melakukan, kalau tobat nggih diterima, lek salah boten pun dihukum. La tu'akhidna in nasina. In niku jika nasina kami lupa, au akhtana jika kami berbuat salah. Jangan dihukum. Kita lanjutkan napa malih. Betapa enaknya dan indahnya napa ayat ini. Rabbana la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala ladina min qablina. Ya Allah du Gusti pun jenengan bebankan kepada kami ini beban seperti engkau memberi beban kepada orang-orang sebelum kami. Jadi dulu itu orang-orang Bani Israel, orang-orang umat terdahulu itu bebannya napa nggih? Berbeda, lebih berat Bu. Kalau kita sekarang ada yang niki nggih misal taplak niki lah kok kena misal ada burung terbang di sini ceplok nelek najis nggih. Kalau kita syariatnya enak sekarang, hilangkan najisnya, sucikan kainnya. Dulu tidak boleh, harus disobek, digunting atau apa, penting itu sudah nggak berlaku lagi, tidak bisa disucikan. Cara mensucikannya ya dengan menghilangkan bagian itu kan susah. Itu satu contoh, banyak yang lainnya nggih. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Duh Gusti ya Allah, jangan engkau membebani kami sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Nggih. Jadi kisah Gusti Allah piyambak diutus nyuwun kados ngoten. Sebatas urip niku nggih sing kita mampu-mampu aja. Ya, cekap napa cekap, napa gampil ngoten lho. Syaratnya tadi di awal iman dulu, ibadah sembah dulu. Kadang tiang niku kan supe bendinten maos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menghamba, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan atau meminta sesuatu. Kadang niku tiang kata sing supe diwalik lek pas butuh jawau baru sombayang. Geleme jalu ana Gusti Allah tapi gak tau nyembah. Padahal ayatnya nyembah riyen lho. Leres mboten?
hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami ibadah, hanya kepada kami menghamba. Baru dan hanya kepadamu kami nyuwun. Niki yang gelem nyuwun gak tau nyembah, yo gak dikek-keki. Dadosnya mriki kalau mau dapat keutamaan ayat terakhir Al-Baqarah ini harus diawali dengan yang ayat sebelumnya, amanar rasulu dan sami'na wa ata'na. Terus istighfar, ghufranaka itu nyuwun pengampunan, nyuwun ampun Gusti Allah. Kedah ngerasa kita ini banyak dosa, pun sampai atine niku dosa mboten krasa, bahaya ngoten nggih. Kemudian pun ngoten lah kok nyuwun wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya Allah jalukne akeh hamba-hamba iki, tapi kok iki tungone ya kok Gusti Allah dhewe. Ya alhamdulillah dilakoni ae napa niki, ya Allah dan ampunilah dan maafkanlah kami. Pun mboten purun dihukum lek salah, pun mboten purun dihukum lek lupa, pun mboten purun diperangi beban yang berat, mboten purun dipikuli beban yang tidak mampu. Ngoten nyuwun apa? Nyuwun disepuro, nyuwun dimaafkan, waghfir lana, ampuni dosa kami, jaluk tok iso warhamna, rahmati kami, wangsurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap kaum kafir. Karena apa? Orang kafir itu Pak Bu mboten purun kita ini Islam, mereka ingin senantiasa kita minimal rusak Islami, maka hanya Allah yang bisa menolong. Pun insya Allah kandungan dan sebab turunnya, kandungannya, fungsinya pun jelas nggih. Nggih, tatose menawi sampun jelas kita cukupkan. Soalnya wau bidale mulai pun 11:30, sakniki jam 11 lebih 6 menit. Ngoten mawon kang saged kula sampaikan, insyaallah mangke kita lanjutkan di surat-surat pendek supados yang familiar ini lebih merasuk ke hati kita, lebih paham artinya, bisa dibuat napa nggih angen-angen. Ketika sholat itu bukan hanya di lidah atau di ujung bibir, tapi merasuk ke dalam hati, menambah kekhusyuan kita. Allahumma amin. Kirang lebih pun nyuwun ngapunten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.